Pria ini telah mengarahkan senapannya ke seekor rusa, tetapi saat ia menarik pelatuknya, peluru justru mengenai seorang anak kecil. Ia langsung gemetar ketakutan. Ia segera berlari menghampiri anak itu. Seorang anak kecil tergeletak di tanah. Ia berlutut di sampingnya dan mencoba membangunkannya, tetapi anak itu tidak bernapas. Ia pun duduk di sana di atas tanah, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ayah anak itu datang. Begitu melihat putranya tergeletak di tanah, ia hancur oleh kesedihan yang mendalam. Lalu pandangannya tertuju pada pria yang telah membunuh anaknya. Ia segera mengambil senapan dari tanah. Pria itu berkali-kali mencoba menjelaskan, tetapi ayah tersebut yang dipenuhi amarah tidak mau mendengarkan apapun. Pria itu merasa bahwa dia akan mati. Namun, pada saat itu juga, sebuah peluru mengenai dadanya. Peluru itu ditembakkan oleh temannya untuk menyelamatkannya. Dalam keadaan terpaksa, temannya membunuh pria tersebut. Rangkaian kejadian ini menghancurkannya dari dalam. Mereka awalnya hanya datang untuk berburu, tetapi kini mereka telah menjadi pembunuh. Saat ia benar-benar panik, temannya justru tampak terlihat tenang. Ia menyembunyikan kedua mayat itu di dalam rumput. Melihat ia berdiri terpaku, temannya segera menariknya pergi dari sana. Namun, mereka tidak tahu bahwa bencana yang lebih besar masih menunggu mereka. Saat itu, ia tidak bisa berpikir jernih. Temannya membawa mobil dan mengarahkannya ke hutan di utara. Ia kembali mengangkat senapan dan bersiap untuk berburu. Dengan panik ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Temannya menjelaskan bahwa ia ingin membuat seolah-olah mereka sama sekali tidak pergi berburu di hutan itu. Mereka tidak bisa langsung melarikan diri. Jika mereka panik dan kabur, akan jelas terlihat bahwa merekalah pembunuhnya. Untuk saat ini, mereka harus bersikap normal. Setelah malam tiba, barulah mereka akan diam-diam mengurus bukti dan mayat-mayat itu, lalu meninggalkan kota. Setelah mendengar itu, ia tidak punya pilihan lain. Untuk membuat semuanya terlihat nyata, mereka pergi ke sebuah toko terdekat dan sengaja berbincang dengan pemiliknya. Mereka bahkan secara khusus menyebutkan bahwa mereka sedang berburu di sekitar sana. Setelah itu, mereka kembali ke motel. Namun, saat mereka masuk ke kamar, ada sesuatu yang terasa aneh. Setelah hari yang begitu panjang, apa yang biasanya dilakukan orang? Mereka pun pergi ke restoran dan berpura-pura seolah-olah sangat lapar setelah seharian. Secara santai, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak berburu di hutan itu. Larut malam, mereka kembali ke tempat kejadian. Ia mulai menggali sebuah lubang di dekat sana. Tiba-tiba, temannya teringat sesuatu. Peluru adalah bukti yang sangat penting. Jika ditemukan, semuanya akan berakhir. Kabar baiknya, satu peluru ditemukan tersangkut di pohon. Namun, peluru lainnya tidak ditemukan dimanapun. Saat itu ia teringat bahwa satu peluru mengenai kepala anak itu. Ia meraba bagian belakang kepala anak tersebut dan tidak ada tanda bahwa peluru keluar. Artinya, peluru itu masih berada di dalam. Mereka harus mengeluarkannya. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka memasukkan semua bukti ke dalam bagasi mobil dan segera kembali ke motel. Mereka berpikir bahwa di larut malam seperti itu tidak ada yang akan melihat mereka. Namun, saat ia menengadah, seorang anak kecil sedang menatapnya dari atas. Melihat itu hanyalah seorang anak kecil, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya dan masuk ke dalam. Agar bisa segera pergi, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota pada pagi hari. Tetapi mereka sudah sangat kelelahan. Ketika mereka bangun, hari sudah siang.